Jadi itu dia apa ya? Sebenarnya itu dia, kita belajar dulu teorinya kan. Bab 1 dulu, bab 1 ya, bab 1. Energi psikologi. Sebenarnya kan dia unsur paling basic dari alam semesta itu dia bit. Bit. Satuan informasi paling kecil kan bit. Makanya dia bisa oleh kesadaran gitu. Itu bisa loh, bisa diukur. Misalnya itu bisa pulih kalau kamu papar dengan NOC berapa. Carikan dulu. Dulu Mbak Nurus tuh NOC berapa dulu dipapar ya? 600 ya. Itu itu. Kalau itu apa namanya? Kista dermoid Aquarium kan. Kista dermoid nanti deh. Apa artinya dermoid? Kurang tahu juga bang, tapi ada juga di ini. Isinya tuh nggak hanya air, jadi ada jaringan tubuh. Ada jaringan rambut, ada apa? Kadang ada mata juga. Kalau punya majunya Di aquarium. Ada yang bisa di mata, bisa di mana. Ya itu bisa dinafi dari kalau konteks aku ya di atas 600 rata-rata. 660 dia. Tinggal kita cari. Ya obatnya itu dipapar di sini gitu. 660. 650 memang kan penafian ya. 660 tuh bisa dinafi dari sini sebenarnya. Batu aja punya pawawannya, Dar. Batu empedu dia Bisa mau 660 660 juga ya. Batu lebih gani, lebih susah. Batu tinja. Batu empedu. Oh, batu empedu. Udah jadi gunung Merapi dia. Batunya gitu. Ya 660 dulu ya. Cuman jarang-jarang praktek aku. 660 tuh. Jadi aku itu sudah mulai menguasai tubuh. Prinsipnya kan gini. Tubuh kan di sini kan ya. Ini Medan. Ini kan konteksnya gitu. Itu konteks Medan. Tapi gini dia. Sebenarnya penyakit itu adalah pemenuhan gitu. Pemenuhan dari posisi tertentu. Penyakit sebagai pemenuhan dari posisi aku tertentu. Kalau dari ininya high host apa? High Lucy L high? Apa dia kalau bisa? Tabelnya. Kamu lihat tabel yang penyakit Oh, iya. itu. Yang bahasa Inggrisnya tadi. Kamu mau nulis novel dari LOC berapa, Nan? bagusnya dari yang sebelumnya. Pilih dulu tuh. Pilih Kamu pilih yang di apa? Di atas 45, di bawah di atas 460, atas 470 atau di bawah 450. Kalau peraih Nobel itu 470 ke atas. Iya, itu aja berarti. Berapa? 470 ke atas. Itu bisa nggak ya? Bisa. Kita bisa, kita anak Indonesia, kita kuat, kita hebat.
Soledan. Kalau Anupama itu 495 memang ini sekali. Saya kagum sekali saya. Mengaku saya. Kalau Andrea Hirata berapa kemarin? 4? Oh itu. Hah? Aku nggak ingat. Diukur kan? Iya ukur. Nah, harusnya begitu. Diukur aja. Iya, sampai 70 dia nih. Oh. 475 aja dia. Ini bahasa Indonesia nih, bahasa Inggrisnya aku Ya coba cari mium. Kista. Bang. Kista. Kista. Oh, beda Iya. dengan mium ya. Beda. Memutar film lama yang menyakitkan, memelihara sakit. Ya Allah. Bukan yang menyimpang. Oh, menyimpang. Terus bahasa Inggrisnya? Nah, bahasa Inggrisnya aku belum punya. Bentar ya. Tuhan yang menyimpang. Pemasokis ya? Hah? Memelihara sakit hati kan? Apa ya? Tapi kalau dilihat harinya saja 35 ya. 35 itu gini. Kita ceritakan dulu 35 malam ini ya. Nanti kamu babnya berlanjut. Jadi 35 itu kan aku orang. Sudah menjadi aku orang di posisi 35 lagi. Posisi 35 itu gini loh. Misalnya dalam satu keluarga gitu. Jadi misalnya ini ibu saya, ini nenek saya gitu. Misalnya gitu kan. Di tahap itu terbentuknya. Jadi sebagai suatu keutuhan bahwa ini itu aku itu pada ini juga pada ini gitu. Lalu keduanya berkelahi gitu. Kayak gitu. Itu konflik internal namanya. Bisa bayangkan kan misalnya ini ibu saya, ini nenek saya gitu. Dan jadi artinya aku itu pada ini, aku juga pada ini. Lalu keduanya ini berkelahi gitu. Jadi terus aku gimana gitu. Ya kan? Nature 35 itu gitu. Itu namanya nature konflik internal. Berarti bukan di konflik eksternalnya ya, tapi internal. Internal karena mereka itu ya misalnya ini ibu saya, ini nenek saya gitu. Jadi pada keduanya ini kan aku itu pada keduanya inilah mereka berkelahi. Makanya hati-hati ayah sama ibunya itu berkelahi di depan anak tuh. Karena di fase anak-anak itu ini tuh aku, ini juga aku gitu. Dan mereka tidak akur. Pecah dia. Akunya itu pecah. Gitu. Itu konsekuensi dari aku menjadi orang di waktu anak-anak. Dan untuk bisa mengutuhkan itu, mengutuhkan keterpecahan itu sebenarnya di situ kan kesalahannya karena aku itu orang ini yang aku ini, tapi aku itu jadi aku ini tapi masih menggantung di sini gitu. Masuk nih? Belum masuk. Tapi kalau ngerti apa tadi konflik internal tuh aku ngerti. Ya maksudnya tuh yang saya maksud konflik internal itu ya aku orang tetapi masih di dalam aku itu masih masih orang ini itu masih bukan bergantung, ada karena ini gitu loh. Seperti itu. Jadi aku mendapat ini ada maka aku ada. Ini ada maka aku ada gitu.
lalu keduanya berkelahi gitu. Terus aku terbelah. Keutuhanku tuh berdasarkan keutuhan mereka. Iya, aku utuh itu dari mereka gitu. Kayak gitu. Itu di posisi 35 seperti itu. Akhirnya nanti pertumbuhan aku itu nanti menyimpang. Menyimpangnya itu karena nanti aku akan diperebutkan oleh salah satu dan ada yang berhasil mendapatkan aku gitu. Itu kalau itu waduh, jangan kamu dekati, itu malampir misalnya. Di framing. Jadi anak itu menjadi curhat bapakmu tuh, jangan itu. Ini sekali. Akhirnya pertumbuhannya dia menyimpang. Karena berhasil di apa ya? Sudah tutup suruhin. Orang Muna kalau tertawa dikira di hutan. Gitu jadi orang Sulawesi. Kayak gitu. Dia menyimpang tuh karena harusnya utuh. Dia tumbuh dalam keutuhan itu. Tetapi terbelah. Dia kan hanya ke sini, tidak ke sini. Itu di sebelah mana dia ini posisinya? Kanan. Oh, kanan itu dengan bapakmu, Kalau kiri dengan ibu, dengan bapak berarti. Di sisi dia ininya dengan bapak. oh kalau kanan bapak di kiri. Maskulin. Ya, dengan energi maskulinnya. Tapi selalu jengkel juga sama mamaku. Tapi berarti apa ya, dia kalau itu maskulinmu nggak hidup, maskulinmu nggak hidup, nggak ini dari bapak gitu. Energi maskulinnya. Kayak gitu. Jadi kamu cari pasangan yang maskulinnya matang. Kalau yang model-model lambai jangan, iya. jangan. Apa namanya? Juga yang masih lambai. Apa? Body. Boti ya. Jangan? Boti. Ah, itu jangan. Ngeri saya. Kamu bisa dari apa? Kista menjadi cancer. Kok kamu tahu juga boti Dar? Dan Ada deh. Viral. Kalau aku diberitahu sama punya guru. Iya tuh. Jadi di situ kamu berarti kamu lebih banyak dikuasai ibu, jarang sama bapak lah. iya. Jarang Paling sama kalau bapak. dihitung dari aku lahir sampai sekarang itu ketemu full itu 3 tahun ya. Dari yang sekalinya pulang marah. Iya. Jadi tapi kamu juga apa ya? Sama bapak enggak, tapi sama ibu juga enggak happy gitu. Pokoknya enggak terisi gitu. Karena mamaku lemah gitu loh Bang. Mamaku lemah. Iya kelihatan sih. Enggak apa namanya? Enggak strong gitu loh. Jadinya yang harusnya aku tuh dikasih penguat malah nggak dapat penguat, makanya aku jengkel sama mamaku. Kenapa aku sebagai anak itu harus nguat-nguatin kamu, harusnya kamu yang nguat-nguatin aku gitu loh. Terus ketika ada konflik sama bapakku juga malah bilangnya ke aku, mau cerai juga bilang. Jadi ke kamu aku. dicurhati mamamu? Iya. Fix. Terus Persis. mama ini kayaknya salah deh, maaf ya mama salah. Mungkin karena mamaku juga nature 20-nya kuat, 30-nya kuat, aku jadi kayak sebel gitu. Kenapa sih kamu tuh ngira apa ngasih karma ke aku nature ini, hidupku jadi menderita, harusnya kayak Gimana? maksudnya ngelihat mamaku apa ya, pas apa dikit gitu dia langsung
nggak layak, apa dikit langsung merasa bersalah, apa dikit langsung ini kayak oh jadi apa ketebalan natureku ini dari mama ya gitu kan, kayak sebel gitu, kenapa mama itu nggak strong gitu loh, kenapa aku yang lemah kok aku harus nguatin mama gitu loh. Ya. Ya itu di 35 itu emang gitu dia punya. Setelah 35 itu kau mengalami konflik gitu ya. Pada akhirnya tuh kamu mulai menyalahkan dirimu. Pada akhirnya kamu tidak bisa menguatin mamamu berarti. Jadi setelah kamu terbelah kamu atau gini, jangan-jangan kamu berpikir bahwa mereka ribut tuh gara-gara aku misalnya. Iya, gara-gara aku. Itu 35 deh. Yang turun ke 30. Kadang aku pengen muka apa maksudnya, pengen berterus terang, pengen ngomong apa adanya, pengen yang tak rasain tuh kayak gini tuh, pengen tak komunikasiin. Tapi Kalian tuh bertengkar gara-gara aku. Mungkin atau pernah kamu dengar aku itu di sini biar anak-anak sekolah gitu untuk biaya anak-anak. Nah, kalau didengar Iya. kayak gitu kan jadinya Iya. mereka ini gara-gara aku ini. jadi setiap aku, bapak kapan maksudnya pulang ke Indonesia, nggak usah kerja di sana gitu. Loh bapak di sini kan nyariin ini uang buat keluarga, buat ini. Cuman aku ada sakit hati banget sama bapakku, soalnya aku pernah dihina bang. Sama dihina gimana coba? Kan waktu itu kan waktu masih kuliah, akan putus sama pacarku yang itu loh, yang 9 tahun itu. Iya. Iya kan, kalau orang patah hati itu kan wajar ya bang, mesti sedih, nangis gitu kan. Nah waktu itu kan bapakku di rumah ceritanya, terus aku lagi di kamar tuh aku pura-pura apa ya, maksudnya aku tahu kalau bapakku tuh mau masuk, akhirnya aku pura-pura tidur gitu kan. Nah terus bapakku bilang gini gitu, pas aku ngiranya mungkin aku tidur gitu, bilangnya gini, jadi cewek kok murahan kayak aku anakmu loh gitu, maksudnya kok kamu katain gitu. Maksudnya malah sedih tuh, nggak boleh sih malah dikatain jadi cewek kok murahan, kayak bukan kata-kata yang pantas diucapin bapak gitu loh. Kamu loh bapakku gitu, kok gitu. Dia merasa tak pantas kamu itu patah hati hanya gara-gara laki-laki yang gak berguna itu. Iya. Maksudnya kan gitu kan. Tapi dia menyampaikannya itu dengan cara ya jadi cewek kok murahan gitu. Harusnya itu kamu itu udah pantas patah hati hanya karena gara-gara laki-laki yang gak berguna. Dia kan aslinya mau bilang gitu, tapi kosakata yang tersedia cuman ini gitu. Tapi ini ya, jadi penghinaan ini ya. Iya. Kok dia bukan bapakku gitu, aku masih ya udahlah gitu kan. Tapi itu Itu ya udahlah. Itu tuh juga bermasalah gitu. Kayak masih bisa ini gitu, masih bisa diterima. Nggak bisa. Ini kan namanya tuh kamu sudah divonis murahan gitu. Jadi cewek pemurahan. Ini kan kamu di kategori tuh. Kategori gitu. Kamu di kategori murahan berdasarkan bukti jumlah air mata yang menangis. Sedangkan kata murahan versiku itu kan arahnya lain. Iya. Pasti arahnya kan pasti ke sana. Kok bisa anaknya diarahin ke sana gitu loh. Iya. Ya murahan tuh ya. Oke. Terus kamu dengerin tuh sambil pas dengerin tuh gimana? Tambah nyenyak tidur atau Ya aku pura-pura tidur aja, aku makin takut bang. Aku nggak mau, daripada aku bangun misalnya, bangun daripada dan aku pura-pura
bangun dari tidur Mendingan kamu diem aja. apa namanya, bukan diam, kalau bahasanya itu kamu, kalau orang bilang di wongko gitu. Wongko tuh kamu telan aja gitu. Di wongko. Wongko itu apa, di Cukup nanti. bukan di simpan di mulut, Sama kan. apa namanya kalau di, Oh, simpan di mulut aja gitu, tapi nggak ditelan. ya simpan di mulut dulu, apa namanya, di mulut. Di mulut gitu. Jadi gitu, jadi ini akhirnya kamu telan gitu, kamu telan, kamu bawa dalam hidupmu. Tapi itu kesalahanmu itu gini, ini kan semacam tuduhan tuh sebenarnya. Tuduhan itu, namanya tuduhan itu, kalau bahasanya kafe tumbuh gitu. Di kafe tumbuh tuh, atau ini tuh jadi kafe wambai gitu. Apa itu? Kamu tidak, ini tuh kafe wambai. Kafe wambai itu dikata-katain. Kafe wambai namanya. Dihina dengan kata-kata kafe wambai, saking bencinya lihat kamu gitu, langsung dikatai di depanmu gitu. Itu namanya kafe wambai. Kafe wambai. Kafe wambai, coba kamu lampaui dulu. Ini penting, kafe wambai itu memang ini loh, itu rata-rata itu ada yang rata-rata kista. Aku sedang ngumpulin gitu, istri yang di Vewambai, kayak dicap gitu. Vewambai itu dicap gitu. Gitu, itu akhirnya selalu ku bawa-bawa kan. Iya, itu kayak itu ada hubungannya. Kafe Wambai nah. Kafe Wambai. Kena kafe Wambai. Sama kemarin juga di Muna itu banyak banget. Kena orang yang kena kista dan rata kasusnya itu punya isu kafe Wambai gitu. Kafe Wambai itu diperdengarkan langsung di depan matamu atau di depan punggungmu. Didengar langsung oleh kupingmu gitu. Kalau ya itu kafe Wambai dia. Ya, tadi kita mulai. Tunggu dulu ini. Cara melampaui kafe Wambai gitu. Waduh. Minum dulu. Iya, Bang. Cara melampaui kafe Wambai. Kafe Wambai itu semacam kutukan dia. Kamu sudah dicap gitu, kutukan. Saya sesak gitu. Kamu di Vewambai. Di Vewambai dengan yang apa ya, kejadian yang sesungguhnya. Vewambai. Namanya kafe Wambai. Keuntungannya tidak. Kadang sampai apa bener ya gitu. Itu kamu kutukan, menerima kutukan. Alhamdulillah. Kafe Wambai.
Jadi Cafe Wamba itu gini, bahwa apa yang kualami itu memang apa namanya, itu adalah pembahasaan orang lain terhadap diriku gitu. Tapi itu kamu benarkan gitu masalahnya. Ini itu kamu benarin. Kamu benarin. Jadi dia tercap. Dicap gitu. Itu ya, jadi itu ngecap gitu. Kayak ada hubungannya ya kan, kayak cap. Soalnya ini bukan hanya kamu meyakini, kamu iyain sebenarnya. Kamu iyain. Kamu hanya sakit mendengar kenyataan itu gitu. Gitu ya aku ya. Makanya kamu tidak berdiri dan kenapa bilang gitu gitu. Kamu mungkin hanya ya sebenarnya gini. Merasa sakit karena dengan kenyataan yang terbahasakan. Kayak dengar keputusan pengadilan gitu. Ya, kayak dengan itu atas kamu. kejahatan yang telah. Iya, kamu mendapatkan apa namanya itu status legal atas kejahatan yang telah kamu lakukan. Sakit di Cafe Wamba apa ya? Di Cafe Wamba tapi benar gitu. Kalau tidak benar namanya Cafe Tumbuh. Kalau benar Cafe Wambai. Cafe Tumbuh berarti di fitnah di bang. Di fitnah. Kalau Cafe Wambai itu Benar. benar gitu. Kamu itu ya banyak kutu misalnya. Dan itu kamu jadi malu dengan itu. Ya itu konsekuensi. Malah ini malah 25 gitu ya. Sebenarnya kamu tahu gitu, tapi ketika diberi label, di label, jadi dia. Sebelumnya itu masih belum label. Sekarang itu disahkan, di labeling gitu. Ya dia menjadi gitu. Ya di label. Itu konsekuensi aku orang di nomor 25 gitu. Aku adalah memang aku murahan kan gitu. Label itu kamu bawa-bawa. Label. Jadi kamu terimprint gitu ya. Terimprint. Cara menghapusnya itu apa ya? Gimana cara menghapusnya gitu? Jadi di 25 itu memang gitu. Ada memangnya. Sungguh. Nah, kalau bahasa Quran itu sungguh. Inna. Ini sungguh aku murah. Itu hidup dalam akumu gitu. Dan kamu nggak bisa keluar dari situ. Gimana ya cara melampaui kutukan gitu ya? Gimana Dar? Gimana? Kamu pernah sesi 25 nggak? Pernah dikutung juga pernah. Seingatku nggak pernah. Biasanya 30 soalnya. Aduh, 30 aja kamu yang kuat ya. Alhamdulillah sekarang udah lemah. Misalnya aku maling gitu, lalu ya kamu maling gitu, ya aku nggak bisa. Ya memang benar sih. Nah, gimana tuh aku bisa keluar dari situ? Harus ditebus kesalahan. Enggak. Dulu saya yang rapur itu Pak.
Gimana tuh? Terus Pak Rudi gimana waktu itu? Yang suruh dulu yang istilah yang bersumpah itu Rudi bukan aku. Yang dikutuk itu berarti Jenny bukan aku. Bisa juga sih itu. Kalau akunya bukan orang gitu. Ini orang lain dia. Tapi itu apa ya? Pengangkatan dia berarti. Dia diangkat. Jadi aku udah tahu itu berarti ini harusnya gimana operasi gaibnya. Tertawa. Perdokonya apa gimana tuh? Ih, non linier kamu. Berkedok non linier. Aduh, aku nih udah minggu ini aku udah dapat 2 cap, 1 valid, 2 rukun. Ngecap balik. Aku dicap valid. Kita jenggotnya kayak valid. Jenggotnya kayak valid nih katanya. Tinggal topi sariminya yang topi sarimi gitu. Udah benar tampil di sarimi ya. Tampil di layar kaca juga dia. Situ tuh kan aku orang dengan cap masa lalu. Jadi kamu membatal jenang 60 itu memang membatalkan yang sudah tergurat. Tergurat. Tahu kan bedanya tergurat sama tergaris? Tergurat itu dalam kayak gini, dalam ya. Dia dalam, mendalam. Kalau tergaris kan harus dihapus saja bisa. Kalau tergurat diapain dia? Harus diapain dia tuh ya? Kalau sudah tergurat, guratan itu, dia dihapus, di apa ya? Dicabut. Dia harus diratakan kembali. Kok istri? Di laser. Biar yang lainnya tergurat juga. Diratakan kan mulai lagi kan, berarti kan kalau diratakan Kalau kan di mulai lagi. kalau di mobil tuh didempul. Yang tergurat itu didempul. Didempul dia. Kalau bahasa munanya itu ya kalau yang sudah muncul harus difoso. Sowo itu ya di ini lagi. Ya ditekan foso gitu. Masalah ini kamu benar kan sih ini? Kamu benar kan? Kamu benar. Jadi aku adalah pencuri. Memang aku pencuri. Ambil Al-Quran kan? Ambil ini pergi iPadku yang kecil. Carikan ayatnya dulu. Sama aja itu misalnya, aku ini memang orang miskin, mau apa? Sudah ada identitas gitu. Identitas. Berapa ini ya Jen? Apa? Dimensinya berapa? 4,6 kali 4,6. 4,6 kali 4,6. Oke. 4 dan 6. Kita carikan gampang. Kurkon wakal lagi kafaru apa lagi kafaru
kamu harus ghafurur rahim gitu. Jadi itu ketika gini gitu ya, ketika kamu diucapin ini, akumu itu berkata bahwa selama ini itu aku menutupi kebohongan gitu. Sungguh aku telah dolim dan dusta. Ayat surat apa? Furqan ayat 4. Pada situ ada kafir. Kalau lagi kafaru in hadza illa if. Kamu pelajari dulu ya. Kamu pelajari struktur logika Al-Furqan ayat 4 gitu. Obatnya itu dia ayat 6. Tapi kamu pelajari dulu struktur narasi ayat 4 ini gitu. Analisis naratif wacana ayat 4. Kamu strategi retorisnya itu dan ideologisnya itu apa? Jadi kalimat ini membuka wacana dengan menyebut subjek secara eksplisit. Eksplisit itu apa? Tersembunyi apa? Terang-terangan gitu. Eksplisit terang-terangan. Ya eksternal. Ya ini iya. seperti kamu dibilang bapakmu itu, kamu jadi cewek kok, itu eksplisit. Jadi dia memberi bobot negatif langsung kepada kamu gitu, bobot negatif. Ini seperti sama gitu kamu baca. Persis itu. Itu cara operasi. Itu cara operasi gaib saya gitu. Persis. Kok persis ya? Iya. Itu adalah kebohongan yang Kamu pelajari struktur wacananya gitu. Beatnya itu loh, kamu pelajari beatnya. Jadi dia ada jadi ifk. Kata-kata kuncinya itu ifk, dulum, dur. 3 itu ya. Ifk, dulum, dur. Itu berarti bedanya if, dur. Jadi penilaian moral yang keras gitu. Jadi ada wadulumati wadur. Apa ini? Duron. Ada 2 di sini, tidak hanya dulumati tapi juga duron. kedustaan besar. Ifkun, kebohongan. Jadi ifkun. Yaitu kamu bagaimana membatalkan penilaian moral yang keras. Jadi sudah
absolut dan tertutup, yakin gitu. Penilaian moral hidup. Nah setelah dicap itu bang, aku jadi malas tampil jadi cewek soleha depan Iya, dicap. orang tuaku gitu. Ya itu karena kamu baru penilaian moral yang keras gitu. Coba ya cara melawan, cara membatalkan. Penilaian Kofi Wamba itu memang ya, penilaian moral yang keras gitu. Jadi Nabi ini difirmambai gitu. Nah dia ubah dari label ke perilaku. Jadi mereka, jadi akunya itu bukan murahan, tapi perilaku, gitu ya. Ini menggunakan ini ada gitu cara melawannya. Kamu tulis nanti dibahas besok. Yang penting udah ketemu dulu beatnya itu. Bisa ada lagi nggak? Bisa ada beda lagi. Idul Adha gitu. Nah, Kamu mau bikin sekte sendiri. Siapa tahu setelah itu latahan. Siapa tahu setelah itu latahan. Ini koladar. Rajin banget ya, misalnya itu langsung masuk lampu lagi, duduk lagi. Santri gimana sih? Iya ya, santai ya. Berikut adalah anot. Nah itu dulu, yang penting udah ketemu dulu gitu. Tapi itu kamu di sini kok keras ya? Akupunturnya itu di jalur ini apa ya? Jalur ini. Ini titik meridiannya jalur ini pokoknya. Tengah itu. Ya, kamu cari ini apa gitu. Aku bisa merasakan kalau ayat itu terhubung dengan ini gitu. Ini mesin ini radio apa? Ronsen. Di ronsen pakai tubuh. Sini dia jalurnya. Yang dari tengah kan? Ini jari tengah ini gitu. Ini jalur Mana? apa gitu. Kamu selidiki jalur itu apa? Sakit banget kayak diplokoti gitu. Diplokoti itu gini. Dipelintir. Dibelokkan, menyimpang Dipelintir kan? Ah, dipelintir. Perikardium liver Liver fat ya. Sakit hati kamu sama bapakmu. sama trauma perikardium. Perikardium traumatik dan sakit hati kamu ini. Nah, Kak, di rumah tuh bawaannya justru malah aku nggak mau ibadah depan mereka, kayak nggak mau ini bener-bener kalau bisa aku nggak usah sholat depan mereka, Ya. membangkang sekalian gitu. ya, Bawanya kayak males gitu. Kayak ngapain gitu, karena aku udah jelek gitu kan, ngapain? BTW kita udah punya ini belum nih? Hah? Udah punya ini? Belum tahu. Hah? Kamu kan yang baca-bacaan awal. Baru satu bukunya, itu pun belum titik nol. Kalau kayak gitu tanya ke Pak Adil Mona, dia kan ada pendataannya. Kamu nggak lihat novel ini apa gambar kayak gini? Belum sih, belum ada. Mending tanya ke kalian, takutnya double. Gak usah takut. Kayak gitu. Ya daripada pas datang, oh aku udah punya ya, udah double. Arah aja mana aku buku. Padahal banyak yang novelnya. Iya banyak. Iya Kalau sih. sampai 3. Iya bisa dijual tapi. Ya itu kamu nanti ini, narasinya itu nanti Iya. pagi dibatalin beatnya. Jadi,
dipelokoti ya dia gini. Pintir. Kayak diperas gitu. Pintrian Gini loh, Nun. lawan arah gitu kan. Dipelokoti itu gini. Peras kayak gitu Peras juga juga kita kan? ya. Hah? Peras juga Peras kan kita. kayak gitu juga. Memeras baju kan Iya. gitu. Gue gak pernah ini ya. Pernah nyuci ya. Hasrun. Kesenjangan sosial bener. Pasti bisa. Kesenjangan sosial. Ya, Hasrun. Pasrun di sana gue gatel ya telinganya. Dia digini dipelokoti gitu. Pelokoti. Jadi harusnya dia di sini kan dipelokoti itu kan, nah dia berpindah tuh. Sunat. Ya. Hmm? Pelokoti munat tuh. Iya. Keren jauh. Kalau pintir Pelokoti gitu. Ini. Nyimpai. Kayak gini berarti dia. Sebenarnya berarti kayak kista gitu dia daging yang muncul itu adalah ya kayak gini ya. Kalau diurai lagi kan dia nggak gini kan. Setelah dipelokoti dia tumbuh muncul apa kayak gini gitu. Teknik pelokotinya. Pelokoti kayak gini kan, jadi dia saya juga bingung dari mana gitu kayak ini gitu kan, dipelokoti berarti dia. Jaringan itu terpelokoti. Oh itu kalau jaringan terpelokoti itu udah mulai terlihat. Cara mengembalikannya dijabar aja gitu. Ya Ghafur ya jabar. Dipelokoti. Berarti kamu soalnya yang dipelokoti oleh penguasa, yang bisa mempelokoti kayak gini itu penguasa total. Yang bisa melakukan gini. Kamu macam-macam ya, ampun enggak? Itu penguasa total ini kayak gini. Oh ya tuh sering itu dulu diikat di pohon tuh bilangnya ampun enggak. Nah ini itu enggak. penguasa itu. Siapa yang diikat di pohon? Aku. Oh. Waktu kecil TK berkali-kali. Sama? Bapakku. Oh. Terus ditonton banyak orang diketawain. Aku berusaha ngeluarin, pas sudah keluar dikejar lagi, ini lagi, Pelokoti lagi. Gitu. diikat lagi. Itu dipelokoti nah. Terus ya sama bapakmu itu ternyata lumayan juga ya memori. Mama nggak pernah digituin sampai sama. Saya kelas 4. Ih. Aku pakai kapal kipas angin. Ih, Kelas 4 dipukul apanya? di paha. Ih, ngeri juga. Tapi itu satu kali di. Kalau Ainun Pukul pakai hanger. Pernah kan? Pernah lah. Sama siapa? Sama mama lah. Siapa lagi yang ada pas amat? apa yang kena Nun? Bagian paha juga. Gara-gara apa itu nanti Kak? Ya gara-gara aku ngambek. Kelas berapa itu? Aku nggak diajak kan pergi, aku ngambek kan habis itu terus dipukul. Saya pukul sakit. Ya mikir dong. Langsung susah mengantuk, langsung susah bangkit ya. Anak kecil dipukul ya sakit lah. Siapa? Hanger apa ya? Nggak tahu agar baju. Besi atau plastik? Plastik. Plastik tapi yang kuat gitu. Plastik lebih ini pedis. Ya ada deh gitu. Kegelapanku bang waktu itu kan. Dekat. Kopi kita kopi. Satu kali kita itu. Iya sih yang keinget sih. Ya kalau nggak dicubit, kalau nggak gitu dicubit. Cubitnya, cubit yang dipelokoti itu begini. Dipintir dia. Ini pelokoti Sama namanya. sekali serasa waktu. Makanya dia ada gini kan, karena dipelokoti Iya, gitu. diputar. Daging ini Diangkat, nanti baru diputar. diangkat, Diangkat, diputar. diputar. Nah ini dia Pintir. Langsung hilang terbentuk kan? jaringan kan. Jadi dia muncul begini. Teknik apa namanya? Teknik pelokoti itu diangkat dulu, baru diputar. Gitu. Kayak mau disimpul ya, tapi tidak jadi. Tapi sudah diangkat. Nah ini yang diisi jaringan. Si jaringan dia jadi begini kan. Kayak gitu. Itu tekniknya gitu. Teknik pelokoti. Pelokot itu
bagusnya kita tahu bahasa daerah itu dia gimana tuh ya sampai terbentuk proses terbentuknya daging itu loh. Berarti kan ada momen terpelokoti dulu, baru itu tidak kembali gitu, tertahan begini di isi jaring. Itu kalau Jawa diuntir tuh ya. Iya. Kalau jiwit kan cuma gini, kalau diuntir di gini. Diputar. Jiwit. Dan terus jadi tahu kalau diuntir muter ya. Kalau pelokot itu diangkat dulu kalau ini. Iya, Diangkat dulu, diangkat dulu. baru diputar gitu. Kalau jiwit cuma di giniin tau kalau jiwit. Kalau jiwit diambil. Iya diambil itu. Kalau diambil di muter gitu. Kalau diambil itu berarti ada yang nempel di situ. Saya ada nempel keburukan diambil, dicubit. Harus dicubit untuk diambil. Tapi kalau dipelokoti itu mau dibuat, kalau dipelokoti itu dia memang mau dibuat menyimpang, memang dibikin menyimpang pelokoti itu. Dari yang seharusnya. Dibuat menyimpang, pelokoti namanya. Nah, itu udah gampang, udah mudah. Lagi jum. Kayak gimana gitu. Responnya. Juga tipis lah ya. Ya itu dulu, penting udah dapat tuh. Nanti cara mengembalikannya. Kalau di ayatnya sih Ghafurur Rahim. Ghafurun apa Ghafuro ya? Ngeri dalam banget. Cool, kamu harus cool. Kamu harus cool. Kul anjalahu ladzi ya'lamu sirra bisa rahasia. Innahu kana ghafurur rahim. Ghafur itu pemilik, pemaaf. Pemilik sifat pengampun gitu. Kamu harus ghafur rahim. Ngampuni bapakku atau aku? Di situ itu gini. Bukan soal mengampuni bapakmu atau kamu, kedua-duanya, karena aku orang yang meliputi ini dan itu gitu. Sebenarnya ya gitu, ghafur, ya ghafur. Berarti kalian sebenarnya sudah tidak punya lagi, sudah habis stok maafmu gitu. Termasuk bapakmu juga kalau ketika mengatakan ini, dia sudah habis juga stok maafnya gitu. Terakhir itu udah. Sudah, aku nggak punya stok maaf lagi, kutuk aja udah. Juga ya. Hah? Ngeri juga. Makanya ditampilkan situ, Ghafur itu pemilik stok maaf gitu. Dia selalu punya itu gitu. Dia selalu punya pemaafan terhadap semua kesalahan. Kalau dia kan ada Ghafur, Ghafar, Ghafir. Ya kan? Kalau Ghafur itu kan pemilik pemaafan itu. Kalau Ghafar itu jenis kesalahan apapun tuh bisa dimaafkan. Jenisnya. Kalau sebanyak apapun itu Ghafir. Kamu hanya sekali ini atau banyak? Kalau banyak itu berarti Ghafir. Kalau jenis kesalahannya Ghafar.
Kalau banyaknya apa dah? Kalau ghafar itu jenis kesalahan kan? Kalau ghafir itu keseringan. Sering banget misalnya yang nyakitin aku gitu, itu ghafir. Kalau ini yang paling ultimate, ghafar. Jenis kesalahan apapun bisa dimaafkan. Tapi dia sering banget, ghafir. Nah itu bapakmu harus kayaknya dapat ghafir. Tadi itu waktu kecil aku di ini laki. Diusir juga pernah. Hah? Diusir. Wih, Karena ketahuan aku chattingan sama aku punya pacar. aku usia berapa sih kamu punya pacar? Ya, SD katanya. Memang laki-laki itu pembawa bencana. terus aku mikir, Udah mulai bagi. Ya kan, laki-laki itu pembawa Laki-laki. bencana sekaligus pembawa obat. Contoh. Iya toh, yang transendensi gimana ya? Pembawa obat. Bisa mulai bersombong gitu. Ini bisa di apa di kokoti apa? Klokoti. Klokoti. Salah kamu dulu, kasihan. Laki-laki memang pembawa bencana, tapi ada juga yang pembawa rahmat dan obat. Seperti Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak. Ya gitu. Tekan penyak sih. Disambung aja. Diplokoti namanya. Kayak bahasa Jawa ya. Lokoti. Lo kotok. Paling ngambil dari Jawa. Bahasa Munai. Ih. Nggak ada vibes munanya. nggak bisa tuh kayak Jawa ya. Iya kan? Ya udah aku tinggi dulu lah. Diusir dari rumah 2 minggu nggak pernah ditanyain, nggak pernah apa, pulang-pulang juga kayak nggak dianggap ada. Kapan itu? Itu SMP. Oh jadi ini itu sudah akumulasi gitu ya. Iya, Pak. Sudah akumulasi. Ghafir. Sering gitu digituin itu ghafir ya, ghafir walaupun sering gitu. Alhamdulillah aku belum pernah pelokoti kamu kan? Belum lah. Belum kayaknya. Pembawa obat. Satu kali itu kan kata mati nih. Apaan yang 1 kali? Kasihan. Orang tua tuh sekali pasti. Hah? Iya, suka lupa. Kita anak yang mesti ingat. Tidak pernah ceritain dong. Dia sudah cerita. Pernah cerita lah ya. Pernah sesi itu kan. Yang sama apa dicubit? Emang iya kan? Lupa apa? Bukan aku kali ya. Orang lain kali. Kenapa dari tadi yang sakit sebelah sini terus ya bang? Dia harus kembali ke situ. Di pelokoti itu kan dia yang ini lari ke sini. Tergantung arah pelokotinya, kamu dipelokoti ke kanan. Nanti dia balikin ke kiri. Gitu. Dari awal saya sih yang sakit sini terus. Papa. Ya itu pembawa obat gitu. Yes. Karena dipelokoti oleh maskulin dibawa ke kanan, yang ke kiri ketekor. Dia balik. Kayak apa ya rasanya kalau dia balikin tuh dia kayak apa namanya itu ya, kalau habis jalan tuh gitu rasanya kayak orang lagi sakit perut gitu. Itu gimana? Enggak, kayak mules itu terpelokot itu usus. Apa mules, kayak mules gitu rasanya. Terpelokoti namanya. Ini ngeri sih. Ya, tapi lama. Udah operasi guys, itu udah berjalan. Ngarajak. Terpelokoti nyeri itu guys ini. Kamu tusuk-tusuk ini ya.
Udah cukup itu ya. Yes. Alhamdulillah udah dapat terfilosofi daripada ke dokter bedah, mendingan ke beatnya itu loh ditemukan harus. Kalau misalnya Tristan yang badan itu isinya mengatakan itu artinya bisa dibenerin. Beneran aku ya, karena yang dekat itu sih. Iya kan sayang kalau dibuang. Itu yang benerin. Iya ya, korneanya bareng aku. Tapi kalau misalnya itu diangkat, Tristan aja yang diangkat apa sekalian akarium? Ih, Kan enggak nanya. dong. Oh kisahnya aja. Tapi Aku ada takut juga soalnya. tapi ada potensi tumbuh lagi. Ada lah. Ya, kalau kena lagi, kena Iya. lagi. Soalnya akarium yang dia. Kan udah gantung bataknya kan. Ini lagu-lagu saya waktu depresi gitu. Tiap pagi aku dengerin kok hatiku kok ini kayak udah aku kayak kanebo gitu. Aku putar lagu ini tapi yang nyanyi siapa? Yusuf. Ini jam 6 waktu tinggi. Oh setelah matahari naiknya seperti itu. Oh betul. Di situ kan? Bukan juga. Dengan Evin. Kalau udah selesai sholat tuh mereka pada udah mau pulang balik gitu kan. Salaman. Itu mereka salaman. Satu. Iya satu tuh kayak gini ya. Oh, iya. Jadi itu semua jauh. Gak semua juga sih. Tergantung masjidnya biasanya. Hamzah Yusuf Kalau mau pulang duluan, cari 2009. yang belakangan aja buatnya. betul-betul Otomatis bakalan frustasi Sebelum Rafael kelelahan kan terakhir kan kalau Tidak mau lagi. Iya. pas mau pulang kan. Iya. Ayo. kelelahan sangat kelelahan 2 tahun saya kelelahan menjadi orang dan tidak mau lagi menjadi orang. Nah tadi kita bahas tuh ya 145 gitu. 145 itu gini kayak nonton film gitu kan, kayak nonton film semalam gitu. Aku itu kan sudah menjadi orang ini, tapi dia tidak apa ya, tidak bahagia dengan ini. Lalu dia menjadi orang, dia menjadi Aisyah sama Maria gitu. Akhirnya Fahri yang korban gitu. Jadi aku itu pada akhirnya mengambil perannya Maria dan Aisyah. Itu aku kecanduan menjadi orang gitu. Ngapain masuk film gitu. Tapi itulah fungsi film gitu. Memperlihatkan oh aku ada. Jadi akunya itu memerankan Maria dan Aisyah. Itu 145 gitu tuh, untuk menerangkan kecanduan itu tuh menjadi itu. Dan kita kan waktu di SD itu suka gini. Padahal nggak ada rokoknya, hanya main-main, tapi itu kecanduan menjadi orang aku itu.
ada komen rokok. Halu. Dulu aku waktu depresi gitu ya, setelah agak pulih itu kecanduan menjadi orang kaya. Aku beli langganan majalah bekas tuh apa mobil-mobil sport gitu. Akhirnya aku mencandukan diriku pada orang kaya. Kecanduan juga. Gitu. Langsung kecanduan jadi orang kaya. Kecanduan gitu. 145 itu gitu. Jadi akunya itu tidak cukup dengan hanya peran di sini, juga yang itu. Itu candu dia menjadi orang. Oke lah, ayo kita lanjut. Kasih bang. Oke, sami-sami. Jadi berarti disimpan nih dulu itu. Iya.